Akhir pekan tiba. Rencana untuk ke rumah mama dan papa pun urung dilakukan karena Cahaya mendadak demam. Subuh tadi membuat Melisa selalu panik, meski ini sering terjadi pada si bungsu. Bun, biar abang yang buatin. Suara langit tiba-tiba membuat Melisa terkejut saat berada di dapur membuatkan susu. Abang udah bangun? Iya, udah. Siang kan? Saut bocah yang kini mulai hampir tinggi dadanya itu. Langit? Anak yang ditemukan Melisa saat pelariannya dari sang suami 3 tahun lalu. Anak yang selalu ada untuknya dan paling mengerti perasaannya. Anak yang selalu sigap menjaga ketiga buah hatinya. Abang kesayangannya, air, bumi, terutama si bungsu Cahaya. Bunda gak tidur ya? Matanya merah? Tanya langit yang sedari tadi menatap ke arah Melisa. Bunda tidur kok sayang, sahutnya dengan tergagap. Dia terpaksa berbohong karena mana mungkin dia berkata pada langit bahwa habis menggelar piknik dengan sang suami. Adek masih nangis aja, biar abang yang jagain. Bunda istirahat saja ya. Gak apa-apa, abang mandi duluan ya. Bentar lagi Ai sama Bu bangun, pasti rebutan. Tita Melisa. Iya bun, sautnya lalu bergegas ke kamar mandi. Sudah menjadi rutinitasnya setahun belakangan ini, selalu tinggal dengan Melisa saat akhir pekan dan juga libur sekolah. Selain menjaga adik-adiknya, Langit juga membantu ketika bocah kecil itu belajar karena kecerdasannya yang di atas rata-rata anak seumurannya. Reza yang baru terlelap sekitar 2 jam akhirnya membuka matanya saat mendengar Cahaya kembali merengek dalam gendongan istrinya. Masih sesak napasnya ya, Ra? Tanya Reza yang langsung bangkit dari tidurnya. Enggak, tinggal rewelnya. Sama papa yuk? Ajak Reza mencoba mengambil alih tubuh mungil anaknya dari dekapan Melisa. Nggak mau mama aja, sautnya sambil terisak. Ganti bajunya ya, basah nih, ketumpahan susu, kata Melisa sambil mengusap punggung si bungsu. Nggak mau mama. Mas, lihat kakak di kamar. Tadi sih udah pada bangun, tapi kok Ai tumben nggak teriak-teriak, ujar Melisa bingung. Dia selalu curiga jika satu anaknya itu dalam keadaan tenang. Ya udah, aku kesana, jawab Reza setelah mencium pipi anak istrinya secara bergantian. Hihi. Terdengar suara tawa air di dalam kamar mandi saat Reza masuk ke dalam kamar 2 jagoannya. Bu, kakak mana? Tanya Reza pada si tengah yang sedang asik menyusun Biusel. Mandi? Sahut Bu. Masih pagi udah nyusun Biusel. Udah minumin susu belum? Reza sudah duduk di tepi ranjang berhadapan dengan bumi. Tuh, jawabnya sambil menunjuk gelas kosong tanpa sisa. Pintar, habis kakak mandi gantian kamu yang mandi ya, titah Reza. Sembari mengusap kepala bumi, sangat sulit baginya untuk berbagi cerita atau sekedar mengobrol. Sikap tenang dan diam bumi tidak bisa siapapun mengerti kecuali abangnya, Langit. Papa, si sulung langsung berhampur memeluk Reza yang masih dalam keadaan sedikit basah. Wah, naga papa udah mandi, wangi banget sih, kata Reza sambil menciumi seluruh wajah air. No, naga papa satunya belum mandi, hihi, tunjuk air pada adiknya sambil tertawa, dan Bu hanya melirik tanpa bicara. Kakak kenapa nggak ajakkan mandi bareng? Nggak mau, sahutnya sambil menggelengkan kepalanya berkali-kali. Bu, mandinya lama, pakai sabunnya segini nih, Pak. Adu air pada papanya menceritakan kebiasaan adiknya jika sedang mandi. 5 kali? Tanya Reza dengan raut wajah pura-pura terkejut. Iya, segitu nih. Segini nih. Kembali Ai menyodorkan 5 jarinya ke depan wajah papanya. Lama banget, tambahnya lagi. Ya udah, pakai baju yuk. Kakak, mandi dulu. Nanti terusin lagi susun puzzle-nya. Reza hanya menghela nafasnya, lalu berjalan ke arah lemari besar
bergambar kartun favorit ayah itu si kuning SpongeBob. Yang itu bajunya Pak, tunjuk ay. Ini. Reza mengambil satu style baju berwarna biru. Iya, aku mau Doraemon, si meong ajaib, gagahnya. Pak, aku mau punya meong dong, pinta ay. Enggak, jawab Reza serius. Minum obatnya dulu. Reza memberikan 2 butir obat kepada Melisa yang hampir pingsan karena tekanan darahnya langsung naik drastis. Istirahat ya, Bisiti udah datang, biar temenin kamu aja dulu. Aku mau temenin anak-anak main di bawah. Ujar Reza sambil menyelimuti tubuh istrinya sampai sebatas pinggang. Ya mas, jawab Melisa dengan mata sudah terpejam, sebab dia sedang merasakan sakit di kepalanya. Reza memandang wajah istrinya yang mulai tenang hampir terlelap, mencium keningnya lama sebelum dia membisikkan sesuatu di telinga bidadari hatinya itu. Aku mencintai Mura, krek. Pria tinggi berbadan putih itu menutup pintu dengan sangat pelan, takut membangunkan Humairahnya yang sudah terbuai ke alam mimpi. Terdengar suara langkah kaki mendekati ke arah Reza. Bocah 3 tahun yang selalu tenang berwajah dingin dengan sorot mata tajam itu kini sudah berdiri tepat di depan papanya. Mama sakit? Tanyanya serius. Mama lagi istirahat, kita main di bawah ya, jangan ganggu mama, kata Reza sambil mengulurkan tangan kanannya. Tentunya langsung disambut oleh tangan kiri si tengah yang sangat irit bicara itu. Kakak mau bawa mainan? Tanya Reza saat berada di anak tangga paling bawah. Enggak, aku udah bawa ini, tunjuknya pada kotak warna-warni kubus Rubik's. Oke, let's go Naga. Reza hanya duduk di kursi taman yang sudah disediakan. Tidak banyak pengunjung yang datang bermain membuat Ai sangat leluasa berlarian dan melompat sesuka hatinya. Cahaya Asi memakan es krim stroberi kesukaannya yang sesekali dia suapi ke mulut boneka Barbie yang dibawanya tadi. Enak ya? Enak dong. Nanti adek suruh mama buatin es krim, ini buat kita ya, celoteh Caca pada Barbie-nya. Reza hanya tersenyum simpul memperhatikan. Kakak main sana, tuh kakak Ai sama abang lagi main bola. Unjuk Reza pada langit dan air. Capek, ntar keringetan, jawabnya santai tanpa menoleh. Sehat loh kak, rayu Reza. Dia hanya ingin anak keduanya ini mau bergabung dengan anak seusianya. Sifat diamnya terkadang membuat ia dan Melisa sedikit khawatir. Bau, sahutnya lagi. Ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa, asal banyak minum air putih, buah sama sayur, ya. Reza berpesan yang hanya dibalas anggukan oleh Bumi. Ketiga anaknya memiliki karakter yang berbeda. Tak ada yang sempurna di dunia ini termasuk buah hatinya. Semuanya saling melengkapi satu sama lain, mengisi kekurangan dan kekosongan sifat-sifat saudaranya itu sendiri. Saat si sulung air mempunyai sifat yang aktif bermain dan bergerak, kekurangannya adalah ia pemilih makanan termasuk sayuran. Apapun jenis sayurannya itu sangat anti masuk ke dalam mulutnya. Sedangkan Bumi yang cenderung diam dan tidak banyak tingkah justru pemakan segalanya. Asal enak dan layak untuk ditelan, semua akan dengan lancar mengisi perutnya. Berbeda lagi dengan si bungsu, dia gadis kecil yang tidak pemilih, walau aktif bergerak namun dia tidak leluasa melakukannya karena penyakit yang diderita sejak lahir. Lelah sedikit saja, tubuh mungilnya langsung bergetar hebat dan demam walau dia suka semua jenis makanan. Capek, kata Ai yang mengibaskan tangannya di depan wajahnya yang bercucuran keringat. Minum dulu, Reza memberikan 2 botol air putih pada Ai juga langit. Cium nih, goda Ai pada adiknya yang tak ingin dia dekati saat Ai menyodorkan ketiaknya yang basah. Jorok, dengus Bumi kesal. Wangi weh, Ai tergelak melihat ekspresi Bumi yang menatapnya tidak suka. Pah, pulang yuk, rengek Cahaya yang sudah merentangkan kedua tangannya. Ayo, kakak sama abang juga udah banjir tuh, tunjuk Reza kepada 2 bocah di depannya. Reza yang menggendong si bungsu berjalan mengekor di belakang langit yang menuntun kedua adiknya di kiri dan kanan. Mama, kakak mana ya? Mama, kakak pulang nih,
teriak Ai. Saat memasuki apartemen, berisik, kata Bumi yang berlalu mendahului. Iya, Mama di kamar kakak, sahut Melisa. Ai langsung berlari masuk ke dalam kamarnya menemui Melisa yang sedang merapikan baju kedua jagoannya itu. Aku mau, rengeknya saat melihat Bumi duduk di pangkuan Melisa. Sini berdua. Melisa melambaikan tangannya agar si sulung mendekat. Bau mah, protes Bumi, tidak mau kakaknya itu duduk di pangkuan mamanya. Kakak mana bau sih, segini wanginya. Melisa mencium pipi Ai dengan gemes. Main apa tadi? Kakak yang main sama abang, Bu cuma duduk sama papa, sahut Ai. Kenapa kakak gak main? Tanya Melisa dengan mengusap kepala si tengah. Malas. Jawabnya yang laki-laki hanya satu kata. Jangan malas-malas dong, kalian mandi dulu sana, ceklek. Caca tidur? Tanya Melisa pada suaminya yang menggendong si bungsu. Iya, habis nangis tadi, sahutnya sambil membaringkan cahaya di ranjang Hello Kitty-nya. Mandi sama papa yuk, ajak Reza pada kedua jagoannya. Bu dulu yang mandi, aku nanti saja, tawar si sulung, menggemaskan. Oke bos, jawab Reza. Aku nggak mau jadi bos papa, teriaknya tak suka. Dek. Lalu kamu mau jadi apa? Tanya Reza serius. Pembalap. Selesai mengurus dan menidurkan anak-anak di kamar dan tempat tidurnya masing-masing, kini Reza dan Melisa mulai meringsek ke tengah kasur mereka, menyembunyikan tubuh yang lelah di balik selimut tebal yang menghangatkan. Ra, aku kepikiran omongan Ai tadi sih, kata Reza yang sudah menenggelamkan tubuh sang istri dalam pelukannya. Yang mana? Tanya Melisa sambil memainkan kancing piyama Reza. Enggak mau jadi bos, sahutnya lirih. Tatapan Reza seakan kosong. Terdengar dari suaranya pria tampan ini sepertinya sedang gelisah tingkat dewa. Namanya juga anak-anak mas, balas Melisa seakan tidak mau pusing dengan celotehan si sulung. Kalau benar gimana? Biarin aja, mau jadi apapun mereka mas. Lalu perusahaanku buat siapa Ra? Melisa diam, jauh dari relung hatinya. Dia tidak ingin membebani ketiga anaknya dengan tanggung jawab turun-temurun yang sudah biasa keluarga Reza lakukan. Tapi dia tidak bisa egois. Dia sadar anak-anak yang dia lahirkan bukan berasal dari kalangan biasa. Tunggu mereka besar mas, kita hanya bisa mengarahkan. Kumohon jangan paksa mereka, pinta Melisa dengan tatapan mengiba. Baiklah, jawabnya pasrah. Dia paham dari maksud perkataan istrinya itu. Unyu-unyu yuk Ra, bisik Reza yang langsung mencium leher jejang istrinya. Kebiasaan deh. Otor nyeritain anak-anak mulu, kita di-skip terus. Gak adil banget, gerutu Reza diceruk leher Melisa. Bosen mas, anak-anak kan lagi lucu-lucunya. Aku juga masih lucu Ra, sahut Reza yang langsung bangun lalu menunjukkan wajah menggemaskan, membuat Melisa tertawa sambil mencubit dari suaminya. Au, bales nih, ancam Reza. Melisa langsung menyilangkan lengannya di atas dada, membuang mukanya yang merona karena menahan malu. Aku bales ya, goda Reza yang tangannya sibuk menyibakkan tangan Melisa. Awas Ra, enggak boleh, ujar Melisa. Kenapa? Makanya jangan suka mulai duluan, kata Reza sambil menurunkan tali kancing kecil baju tidur istrinya. Aku kan cuma cubit mas. Iya, aku juga balas cubit. Yakin cuma cubit, cibir Melisa dengan tawa kecil. Reza tidak menjawab, justru malah langsung melumat habis bibir ranum istrinya yang menggoda tadi dengan tangan yang mulai meraba kemanapun yang dia mau. Mas, desanya saat Reza mencubit kerikil kecil di pucuk gunungnya. Sakit apa enak? Goda Reza diceruk leher istrinya. Udah mas, Melisa terus meracau sambil terpejam. Lagi enak masa udahan? Kakaknya yang langsung melahap salah satu gundukan daging kenyal yang semakin menantang setelah mempunyai anak besar dan berisi. Reza terus saja bermain dengan liar di area favoritnya itu. Tidak peduli dengan cengkeraman kuku istrinya di bahu, dia seakan membalas cengkeraman Melisa dengan malah
menyesap kerikil kecil di ujung puncak gunungnya dengan kuat-kuat. Sekarang ya, bisiknya lagi dengan napas berat, tidak lupa mencium kening istrinya lebih dulu dalam-dalam. Dalam keadaan tubuh polos, kini Reza siap mengadakan patroli malamnya dengan menyatukan pentungan perkasanya dalam hutan perantara sang istri. Pelan namun pasti, dia sudah mengobrak-abrik dengan sentuhan luar biasa yang seakan berujung kenikmatan nantinya. Derasnya keringat pun menjadi tanda bagaimana keduanya berusaha melepaskannya di puncak secara bersamaan. Rah, desis Reza yang mengulas dada istrinya dengan lembut. Sesekali dia mendongakkan wajahnya ke atas saat terasa miliknya mulai diapit secara kuat oleh milik istrinya di bawah kungkungannya itu. Bareng ya, Rah? Sekarang sayang. Papa, buka pintu. Kakak mau masuk. Teriakan Ai beserta bunyi gedoran pintu membuat kedua orang tuanya langsung terhempas jatuh menyungsep tersungkur dan berakhir ngegubrak dari awang-awang di sisi kenikmatan yang mereka reguk sesaat tadi. Awas mas, Melisa yang sadar langsung meronta di bawah tubuh suaminya yang masih menenggelamkan kepalanya di ceruk lehernya. Entar capek, sautnya dengan napas masih terengah-engah, bagai sehabis lari maraton 10 km bolak-balik. Kakak udah teriak-teriak. Au, jerit Reza saat pinggangnya dicubit kecil. Dia pun langsung tergeletak lemah, tidak berdaya di ujung kasur. Mama, lama banget sih, buka. Kakak nangis nih ya, ancam si sulung masih dengan suara gedoran pintu. Nanti sayang, saut Melisa yang langsung menutupi tubuh polos suaminya dengan selimut. Baju aku mana sih? Ujar Melisa kesal sambil mencari luaran baju tidurnya. Mama, iya sayang. Melisa bergegas menuju pintu kamarnya dengan hanya memakai baju tipis dibalut bathrobe sebagai luarannya. Ceklek. Mama lama banget rengek Ai sambil berjingkrak-jingkrak ingin digendong. Ada apa? Tanya Melisa yang hanya memeluknya. Gendong mah, pintanya manja. Mama lemes sayang. Melisa kini berjongkok karena kakinya bergetar. Mama kenapa? Belum makan? Kok lemes? Tanya Ai polos. Enggak sayang. Kakak kenapa? Kan tadi udah tidur. Ai bukannya menjawab, justru berlari ke arah tempat tidur, menghampiri papanya yang sedang tidur dengan posisi menelungkap terlihat jelas punggung putih bersih yang masih tersisa kebasahan karena keringat. Papa kenapa? Tanya Ai yang malah duduk di atas punggung Reza. Aduh kak, berat banget. Papa kenapa gak pakai baju? Tanyanya lagi. Haredang, saut Reza tercekat karena anaknya tidak mau diam di atas punggungnya. Apa pak? Ledang? Apa pak? Turun kak, jangan gitu ah. Melisa mengulurkan tangannya pada Ai, namun bocah aktif itu tidak mau, malah semakin bergoyang sambil tertawa. Kakak mau telepon opa mah. Udah malam, besok lagi ya. Melisa melirik jam yang menunjukkan hampir pukul 11 malam. Besok rumah opa ya, mau main sama anti, pintanya dengan senyum manis menggemaskan. Iya, sekarang turun dulu, ayo balik bobo ke kamar, ngajak Melisa yang sudah memakai baju lengkap. Nggak mau bobo sama papa aja. Bobo sana kak, besok pagi kan mau antar abang ke sekolah, ikut nggak? Kata Reza mencoba merayu. Ikut, tapi bobo sini ya. Emang papa habis mandi? Teriak Ai saat ingin masuk ke dalam selimut, namun dia melihat Reza yang masih polos tanpa apapun. Mas, ke kamar mandi sana. Aku ngantuk Rah, jawabnya lemes. Aku mau bobo sama adek aja ah. Bocah itu pun meringsek turun dari ranjang dan berlari keluar, namun langkahnya terhenti saat di depan pintu kamar yang hendak ia tutup. Apalagi? Tanya Melisa. I love you, Ra. Salah. Ai menutup mulutnya sendiri. I love you, Mama. Calangi. Bruk, pintu dibantingnya dengan sangat keras. Terdengar suara Ai di luar yang berlari menuju kamarnya sendiri. Tuh anak nyebelin banget.
Dengus Reza sebal, Melisa hanya mengerutkan dahinya bingung. Kakak kenapa? Ikutin aku mulu, Ra. Apa coba dikodain kamu? Ai itu fotokopiannya Mas Reza banget, kata Melisa. Gantengan aku, Ra. Udah, sama anak aja. Nggak ada ngalahnya, tidur yuk. Ibu tiga anak itu menyibakkan selimutnya bersiap untuk tidur. Namun tanpa sengaja, dia justru melihat belalai suaminya yang mulai kembali menegang sempurna. Apa itu maksudnya? Cibir Melisa dengan tangan melipat di dada. Apa? Goda Reza menyeringai. Itu apa? Udah tegang lagi aja. Oh, ini, sautnya sambil membelai pentungannya. Ini tuh pengen nyelup lagi ye. Reza langsung memeluk istrinya dengan gemas, tidak peduli jika belahan hatinya itu merona sambil tergelak menahan rasa geli. Setelah sampai di rumah kedua orang tuanya Reza, Melisa dan anak-anaknya langsung berhambur memeluk kakek dan neneknya yang sudah menunggu sedari tadi. Setahun belakangan ini, Papa sudah tidak terlalu aktif di kantornya, memilih banyak meluangkan waktu untuk si bungsu Amira, juga ketika cucu kebanggaannya. Jangan litik-litik, geli, gelak tawa langsung menggema ke seluruh ruangan tengah jika Ai sudah berteriak. Mas Reza mau bawa Bu? Tanya Melisa saat berada di kamar, yang dibalas anggukan oleh suaminya. Ai nggak dibawa? Tanyanya lagi. Aku mau ajak dia ke pembukaan cabang baru. Bu itu paling seneng dan main anteng kalau dibawa ke acara begitu, kata Reza membanggakan anak keduanya. Lalu Ai? Aku takut dia hilang lagi, Ra. Tahu kan seaktif apa anak kamu itu? Oh, jadi Ai itu cuma anakku, sedangkan Bu anak Mas Reza. Melisa sudah melipat tangannya di dada dengan raut wajah masam. Enggak gitu sayang. Ih, baperan banget ya. Udah jadi emak-emak. Goda Reza yang ingin mencium bibir istrinya namun segera ditepis. Ra? Reza terus saja memaksa ingin habis bibir ranum merah yang menggoda jika Melisa sedang memanyunkannya saat kesal. Gak mau, udah sana berangkat. Usir Melisa sambil melepas pelukannya. Cium dulu sebentar. Enggak. Ini aja deh. Bibirnya kini malah menyusup habis leher sang istri yang putih mulus sampai meninggalkan jejak kecil berwarna merah. Mas udah, anak-anak udah gede. Sering tanyain aku kalau merah-merah. Terus kamu jawab apa? Tanya Reza sambil mengusap jejak yang baru ia buat tadi. Digigit gajah.